Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausan Syarifatul Ajuj dengan nomor akhir 073. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan organisasi. Topik yang akan saya bahas kali ini tentang pengertian pengembangan organisasi, ciri-ciri pengembangan organisasi, teknik-teknik pengembangan organisasi, agen pengubah pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan sebuah metode yang bertujuan untuk mengubah sikap, nilai, dan keyakinan dari karyawan sehingga karyawan itu sendiri dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan teknis seperti reorganisasi, fasilitas yang dirancang ulang dan hal-hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan organisasi mereka. Berikut ini ciri-ciri pengembangan organisasi, yaitu kegiatan yang menerapkan asas-asas dan praktek perilaku, sebuah usaha yang mengarah ke penyempurnaan organisasi perilaku, usaha yang menyesuaikan dengan hal-hal yang baru, usaha pemecahan persoalan atau masalah yang timbul dalam organisasi, memiliki usaha dalam menetapkan tujuan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan tindakan, memiliki tanggapan terhadap berbagai perubahan yang terjadi di luar organisasi. Berikut ini teknik pengembangan organisasi, yaitu sensitivity training. Teknik pengembangan organisasi yang pertama dikenalkan dan yang paling sering digunakan. Team building, pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya. Transactional analysis, teknik ini berkonsentrasi pada gaya komunikasi. Survei feedback, dalam teknik survei ini, tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Intergroup activity, fokus dalam teknik intergroup activity seperti peningkatan hubungan baik antar kelompok. Proses consultation, konsultan pengembangan organisasi mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Third part peacemaking. Dalam menerapkan teknik ini, konsultan pengembangan organisasi berperan sebagai pihak ketiga. Model pengembangan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu metode pengembangan perilaku. Metode yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam proses perilaku suatu kelompok dan individu. Yang kedua, metode pengembangan keterampilan dan sikap metode. Metode yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, keterampilan, dan sikap para anggota organisasi. Pembahasan terakhir mengenai agen perubahan dalam organisasi dibagi menjadi tiga, yaitu agen perubahan eksternal adalah individu dari luar organisasi yang diminta untuk ditugasi untuk memberikan usulan tentang perubahan. Agen perubahan internal adalah staf ahli organisasi yang secara khusus dilatih untuk melakukan pengembangan organisasi. Agen perubahan internal adalah usaha memadukan orang-orang dari dalam dan dari luar organisasi dengan mengambil manfaat atau kelebihan dan mengurangi kelemahan dari agen perubahan internal dan eksternal. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, yaitu pengembangan organisasi merupakan suatu usaha perubahan perencanaan yang menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan dan praktek perilaku untuk membantu organisasi mencapai efektivitas yang lebih besar. Dalam upaya pengembangan tersebut, maka semua organisasi harus berubah karena adanya faktor yang datang dari dalam lingkungan internal maupun yang datang dari luar eksternal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.